minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa salama taslima katsira amma ba'd. Alhamdulillah, kita senantiasa tidak ada bosan dan hentinya untuk mengucapkan alhamdulillah sebagai rasa syukur dan terima kasih kita kepada Allah yang telah memberikan kesehatan, kekuatan, rezeki yang banyak, dan juga tentu hal-hal yang kita peroleh hari ini, udara yang segar, juga Allah yang memberikan yang patut kita syukuri. Bayangkan dulu beberapa bulan yang lalu ada kabut yang menyelimuti langit-langit kita, susah kita, bernapas pun susah, bahkan banyak yang sakit. Tapi alhamdulillah hari ini kita segar udaranya. Ini patut kita syukuri. Dan berikutnya salawat salam kepada Nabi kita Muhammad Rasulullah SAW beserta keluarga dan sahabatnya. Yang kita hormati Bapak Kepala Dinas Pemuda Olahraga beserta seluruh jajaran Eselon 3 dan juga para pegawai di Dinas Pemuda Olahraga yang saya hormati dan yang kami cintai, anak-anak kami, para atlet yang pagi-pagi sudah datang kemari dengan pakaian khasnya, ada yang karate, ada yang silat, apalagi itu ya. Jadi pakaiannya asal nggak pakai renang aja kemari ya, kedinginan. Ya, kemudian hadirin semua yang kami cintai. Pada kesempatan tausiah sekarang judulnya amal atau kegiatan tergantung dari niat. Jadi anak-anakku sekalian pergi ke sekolah ini, sekolah apa namanya? Pusat Pendidikan Latihan Olahraga Belajar, PPLP. Itu harus berdasarkan niat. Dan ternyata juga memang karena niat. Kita memilih sekolah tergantung niat. Memilih pekerjaan tergantung niat. Memilih kegiatan apapun tergantung niat. Bahkan sukses tidaknya pekerjaan-pekerjaan, kegiatan-kegiatan tersebut tergantung niatnya. Kalau dia tidak punya niat, anak-anak datang kemarin gak punya niat, gak akan sukses. Tapi kalau punya niat, tapi niatnya gak serius, niatnya gak sungguh-sungguh, gak sukses juga. Terus niat juga ada, tapi gak jelas. Ada punya niat, tapi belum jelas, gak sukses juga. Nah jadi keberhasilan kita dalam melaksanakan apapun kegiatan harus ditanamkan dulu niatnya. Karena niat itulah yang nanti akan menentukan keberhasilan dari kegiatan kita. Misalnya, manga, anak-anak sekolah kemari, ambo disuruh apa? Ambo disuruh ama. Ambo dipaso mama. Berarti bukan niatnya. Masuk kemari sekolah, berarti niat orang tuanya. Berhasil enggak anak tersebut? Tiba di siku bingung, tiba di siku loyo, enggak disiplin, enggak mau belajar. Dia kan enggak niatnya.
Nah, kalau ada yang seperti itu, hilangkan. Oke lah, pertama awal disuruh orang tua kemari. Itu berarti niat orang tuanya. Orang tuanya ingin anak saya kalau main bola itu kayak siapa? Ronaldo, kayak Messi, wah, niat Neymar, wah, hebat-hebat lah pokoknya. Itu niat. Keinginan dari orang tuanya. Boleh. Tapi kemudian kita yang diinginkan oleh orang tua seperti itu harus berubah niat. Ikuti karena kita sudah masuk kemari, ambu kini yo Pak. Ala beni ambu ingin jadi atlet yang berprestasi. Kami ingin sukses. Walaupun niat pertamanya dimasuk, dipaso, disuruh. Tapi kalau dipaturian saja niat orang tua awada punya niat tari, gagal lah, percuma. Hari habis, waktu habis, tenaga habis di situ, piti pun habis adanya tidak mendapat sesuatu. Kenapa? Karena kita tidak menanamkan niat, tidak memberikan juga satu azam, keteguhan, keseriusan, tidak memberikan komitmen ya terhadap apa yang kita niatkan sebagai satu pendorong utama. Niat itu harus ada pada kita, kan dialah yang menentukan arah kemana kegiatan kita, dan yang menentukan juga kemana perginya kegiatan kita, dan sukses tidaknya pun tergantung dari niatnya kita. Kadang-kadang anak-anak SMA, Pak Kadis ditanya, "Kama sudah kok?" "Nggak tahu doh Pak. Cari sudah biswa." Aduh anak-anak SMA ditanya, "Kama kuliah?" "Alun tahu doh Pak, nanti celah." Kejadian biswa, alun tentu Pak. Oke lah, dia belum tahu. Tetapi kalau udah SMA, harusnya dia sudah tahu niat dia belajar di SMA mau jadi apa. Kalau kuliah kemana? Karena inilah yang memotivasi dia untuk belajar. Kalau ingin masuk UI, misalnya, ingin masuk ITB, maka dia harus belajar dari sekarang karena niatnya ke sana, ke UI ITB, dia masuk bimbingan tes, dia belajar fisika, matematik, biologi, karena dia ingin mengambil kedokteran misalnya atau teknik. Diarahkan, tapi kalau sudah tahu ketika ditanya, akhirnya waktu habis, berjalan berlalu begitu, tahu-tahu sudah kelas 3, pananya ondeh, bisuala ujian SMPTN. Awak alun siap le, ndak kalului, dekano tidak punya niat dari awal. Ananda di sini harus punya niat. Saya mau jadi atlet terkenal, berprestasi di tingkat Sumatera dan nasional bahkan internasional. Harus punya niat. Harus tertanam dalam diri kita, jangan pikir yang lain. Kalau tamat SMA awak Pak Kadis bisa masuk ke UI ITB enggak bisa ya? Bisa aja. Jurusannya sama jurusan. Nah, tapi itu juga harus ditanamkan dalam diri kita kamak ini. Ananda yang tahu sendiri. Saya tidak tahu. Mau jadi fokus di atlet, ataupun mau jadi profesional juga tapi atlet juga, terserah. Mau ke UNAN juga kuliah tapi juga jadi atlet yang berprestasi, boleh. Mau jadi apa-apa, silahkan. Tapi itu harus tanamkan niat. Karena niat itu akan mempengaruhi proses yang kita lakukan, belajar persiapan yang kita siapkan, itu dipengaruhi oleh niat kita. Niat saya mau pergi ke Jakarta, maka saya beli tiket untuk ke Jakarta. Tapi kalau niat saya mau ke Medan, tentu persiapannya beli tiket ke Medan. Betul? Nggak mungkin saya mau ke Jakarta beli tiket ke Medan, saya mau ke Medan beli tiket ke Jakarta. Jadi proses membeli tiket itu tergantung niat. Kita mau jadi seorang atlet sepak bola yang terkenal, maka latihan saya karena niatnya itu, tiap hari jogging, tiap hari latihan, tiap hari menjaga fisik, kecepatan, speednya, segala macam. Semua yang menjadi syarat sebagai pemain bola yang hebat, dilihat satu-satu indikatornya, dipelajari, sampai bisa. Tapi kalau niatnya nggak ada, dia bingung, bantu orang berjalan, tak kemana pe arahnya. Nggak jaleh, karena niatnya nggak jaleh.
kama yang kanyu tuju. Jelaskan. Nah, coba sekarang anak-anak di sini sudah punya niat belum? Mau jadi apa nanti? Sudah? Yang belum punya harus sudah punya. Dikasih waktu 1 hari ini ya Pak Kadis. Nah, bisa ditanya oleh pembimbingnya, ini seorang. Suruh tulis di kreatifolio, ambo niat ambo kejadiko. Niat ambo jadiko mesti ada tuh sadonya. Dan itulah yang kita akan tuju. Dan insya Allah itulah yang membuat kita berhasil. Dan itu pula yang mengarahkan motivasi kita. Dan itu pula yang mengarahkan kita, membawa kita apa yang kita siapkan. Apa yang kita perlu lakukan untuk mencapai itu. Misalnya seorang pelajar S2, dia mau lulus. Itu niatnya. Lulus cum laude. Belajar. Dia buka buku, dia pelajari. Tapi kalau tidak punya niat untuk tamat, pai berjalan, pai nonton, pai main, kuliah, lagi juga kuliah. Tapi lulus ya lulus begitu saja, nilai pas-pasan, tidak mendapat kesuksesan. Dalam hadis Nabi yang terkenal, ya dalam hadis Arba'in itu ada juga ya, ini juga hadisnya Bukhari Muslim, innamal a'malu binniyat wa innama likullim ri'in manawa faman kanat hijratuhu ilallah wa rasulihi fa hijratuhu ilallah wa rasulihi wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha awimro'atin yang kihuha fa hijratuhu ila ma hajaro ilaih rawahu Bukhari Muslim. Semua perbuatan tergantung niatnya. Ini kata Rasulullah. Dan orang-orang yang melakukan sesuatu dengan niatnya dapat mendapati sesuatu tergantung dengan apa yang ia niatkan. Lah, jadi ini awak menjadi orang kayo, insya Allah jadi kayo. Jadi kalau niat awak ke situ, kata Rasulullah, niat itu menjadikan tempat dia untuk mencapai. Apa yang dicapai tergantung dari niat yang dia sampaikan. Dia ingin berprestasi, niatnya pasti dia akan jadi orang yang berprestasi dan jadi juara. Nah, dicontohkan, barang siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya untuk Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang dia hijrah karena dunia dan mencari wanita yang ingin dia nikahi, maka dia mendapatkan hijrah dari apa yang dia inginkan tersebut. Ini hanya contoh oleh Nabi Muhammad SAW bahwa niat orang itu lah yang akan menentukan kemana dia akan dapat. Dia mau cewek, ya dapat cewek, dapat perempuan. Ya, dia mau harta, ya dapat harta. Nah, kita tentu mengambil niat kita yang bagus. Mengambil niat kita yang positif. Juara, menjadi anak yang soleh dan solehat. Menjadi orang yang baik. Itu harus diniatkan pada diri kita supaya kita menjadi orang yang sukses dan diarahkan kegiatan kita sehari-hari dengan niat kita itu. Jadi niat itu sudah merupakan sebagian besar kesuksesan kita tergantung dengan niatnya. Ada yang sudah berkeluarga, dia meniatkan anaknya menjadi ini itu. Harus. Jangan kadang-kadang orang tua ditanya, Pak, Bu, anak apa kok, Ba? Apun nih apa juga anak awak kok? Anda tentu dong tidak jale tergantung anak saya lah. Ditanya ke anaknya, Anda jale Pak, cali si bisu apa? Cali si keadaan. Nah, kondisi yang demikian membuat kondisi kabur. Tidak ada motivasi, tidak ada kesungguhan, tidak ada keseriusan. Kenapa? Niat saja tidak jale kamanya. Sebetulnya anak-anak di sini sudah jelas niatnya. Anak-anak di sini. Sudah jelas niatnya. Dibandingkan dengan anak-anak kita yang di sekolah SMA umum. Kalau di SMA umum masih bingung banyak. Yang jale Pak, kamu SMA lupa aja. Berikut cari kudian. Pernyataan-pernyataan seperti itu menandakan dia tidak punya niat. Tapi anak-anak di sini saya rasa sudah pasti punya niat. Karena sudah khusus menjadi atlet.
Artinya sudah ada pengkhususan dan sudah ada latar belakang olahragawan di bidang ini, itu, dan seterusnya. Tapi yang perlu dimantapkan adalah teguhkan niat. Mantapkan niat. Jangan ragu-ragu. Jangan kemudian kita bimbang. Niat kita mantapkan, kita teguhkan. Kita buat dalam diri kita sebagai satu azam yang kuat, yang kokoh. Sehingga itulah yang ada di kepala kita untuk mencapainya. Dan itu yang kemudian membuat kita sukses. Nah, di dalam Al-Quran, surat Al-Bayyinah, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahudin, hunafa'a wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, wa dzalika dinul qayyimah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk menyembah Allah dengan ikhlas, dengan niat yang tulus. Dengan niat yang tulus, yang ikhlas. Jadi salah satu kriteria niat, keinginan yang kita teguhkan pada diri kita adalah ikhlas karena Allah. Itu harus menjadi satu syarat yang ada pada diri kita. Kenapa? Syarat pertamanya niat itu harus ikhlas karena Allah. Karena Allah lah yang menentukan semuanya. Kalau niat ini kesampaian, dapat capai target juara, karena niatnya karena Allah, kita nggak sombong. Kalau gagal kita, niatnya udah dipasang ikhlas karena Allah, gagal. Tidak frustrasi. Tidak kecewa. Kenapa nggak kecewa? Karena ya, mengikhlaskan niatnya karena Allah. Berhasil karena niat kita karena Allah, tidak sombong. Gagal, tapi niatnya karena Allah, tidak frustrasi. Jadi dalam kondisi demikian, kita mendapatkan kebaikan. Berhasil baik, tidak berhasil pun baik. Kenapa? Karena niat kita warnai ya dengan tujuan hanya karena Allah. Dan Allah lah yang kita jadikan tempat tumpuan dan tempat tujuan kita. Secara ikhlas. Nah, oleh karena itu, anak-anak semua, mari kita camkan ke dalam diri kita masing-masing. Bagaimana kita harus sudah punya niat. Kita harus tahu apa yang mau kita inginkan. Dan insya Allah, Allah akan kabulkan. Jadi dulu, waktu SMA saya, mungkin banyak juga orang yang nggak tahu, sudah saya tulis dalam buku saya. Saya insya Allah nanti niat saya mau punya gelar Profesor Dr. Irwan Praetno MSc. Itu udah saya buat di buku ketika saya masih SMA. Belum ngapa-ngapain, belum ada apa-apa. Tapi karena itu sudah niat, walaupun kemudian saya tidak masuk sebagai akademisi yang di perguruan tinggi, tapi malah saya masuk ke politik, menjadi anggota DPR, tapi karena niatnya memang mau meneruskan kuliah dan di bidang akademik, maka walaupun sehari-hari jadi politisi, sehari-hari tidak di akademik, tapi dapat juga. Sesuai dengan apa yang Rasulullah sampaikan. Kalau kita punya niat, pasti dapat. Kenapa? Karena kita kesana pikirannya. Oh, jadi politisi pagi, siang, sore, malamnya buat buku. Oh, sibuk Senin sampai dengan Jumat, Sabtu, Ahadnya kita ngajar. Oh, kita punya kesibukan pekerjaan. Tapi kita tetap kuliah. Kenapa kuliah? Kenapa tetap ngajar? Kenapa buat buku? Karena kita punya niat tadi itu. Karena punya niat. Tapi kalau nggak punya niat, nggak bakalan sampai. Sekarang Pak Priyadi mau niat, misalnya, mau jadi dokter, insya Allah pasti bisa. Yakin saya. Yakin. Ya Pak Priyadi, kakak beliau saja, politisi di DPRD provinsi, dokter juga dapat.
sambil jadi politisi juga kuliah juga. Karena dia berniat. Padahal di politisi sibuknya bukan main. Tapi karena dia punya niat dapat. Oh, sini. Bisa Pak? Bisa. Siapa yang bilang nggak bisa? Semua yang kita inginkan insya Allah bisa. Mau jadi juara, mau jadi atlet yang berprestasi, bisa. Karena apa? Karena Allah yang menentukan kepada kita itu tetap ada sunatullahnya. Yaitu ketentuan sebab akibatnya. Juara itu akibat dari sebab kita latihan-latihan. Coba kalau kita nggak pernah latihan, nggak pernah juara. Nah, oleh karena itu, latihan sebagai sebab akibatnya berprestasi dan juara. Dapat medali emas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, ya, mantapkan dengan niat kita apa yang mau kita tuju. Insya Allah pasti dan bisa dengan izin Allah. Buat ingin yang mimpi yang tinggi-tinggi. Harus, apalagi anak Anda masih muda-muda, mimpi yang tinggi. Mimpi setinggi 10 meter misalnya. Enggak dapat 10 meter, insya Allah 5 meter dapat. Daripada enggak mimpi sama sekali, jangankan 5 meter, 1 meter pun enggak dapat. Paham anak-anak? Mimpi saya 10 meter, nih saya mudahkan saja dengan ukuran angka. Mimpi saya 10 meter. Mimpi saya ingin jadi juara internasional. Mimpi saya. Enggak dapat juara internasional, insya Allah dapat juara nasional. Enggak dapat 10 meter, insya Allah dapat 5 meter. Tapi kalau kita enggak mimpi 10 meter, enggak mimpi juara internasional, jangankan juara nasional, juara provinsi pun enggak dapat. 1 meter pun enggak dapat. Loh kenapa? Ya karena dia tidak punya keinginan. Misalnya, keinginan saya berjalan kaki dari Padang ke kota Solo. Saya punya niat. Temennya enggak punya niat sama sekali ke Solo. Atau setengah hati niatnya. Atau ragu-ragu. Yang niatnya sungguh-sungguh serius. Berjalan terus menuju Solo. Yang temennya hati, jalan enggak? Enggak bakal sampai ke kota Solo. Nah, kita yang sudah punya niat ke kota Solo, jalan. Ternyata baru di Siti Jolawi, Awasaki. Berhenti, sudah. Tidak apa, lumayan, sudah bisa jalan sampai Siti Jolawi. Yang teman kita berjalan aja enggak. Begitulah mimpi kita dengan niat-niat yang kita pasang. Oleh karena itu, enggak ada ruginya pasang niat. Bang modal enggak? Keluar pitil enggak awak pasang niat? Kan enggak pakai modal loh. Suku-suku awak. Enggak ada yang melarang loh. Tidak ada undang-undang yang melarang awak bani untuk jadi presiden. Enggak ada. Bani jadi gubernur. Enggak ada larangan. Bani menjadi juara prestasi. Enggak ada. Enggak ada pakai modal. Itu perlu kita tanamkan supaya kita menjadi sukses. Karena semua hasil kegiatan itu tergantung dari niat yang kita pasang. Demikian, semoga bermanfaat buat kita semua. Terima kasih. Mohon maaf kalau yang salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.